Inti yang mau saya sampaikan, jika ingin pulang kampung harus tahu tiket pulang. Maka orang mati belum tentu dia langsung pulang. Orang mati disidang dulu di alam kubur. Orang mati belum langsung ketemu Allah, kecuali dia seorang ahlullah. Saya nih kemarin datang, nggak diperiksa, ada namanya ehak. Tahu ehak? Nggak diperiksa, padahal udah disiapkan. PCR disiapkan juga, ternyata tidak diperiksa. Kenapa? Langsung orang nomor satu kirim orang menjemput dan diterima di bandara. Kalau tamu Allah, tamu Rasulullah samalah. Ketika dia berpindah alam, maka dikirim, bahkan langsung disambut oleh rajanya alam. Rajanya alam punya kekasih namanya Muhammad Rasulullah Ahmad Ruhullah. Maka sang Ahmad, sang Muhammad juga kirim orang. Jika orangnya spesial lagi, langsung disambut oleh sang baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nggak ada hisab, bagasi diurus, nggak jadi diperiksa. Itulah Sayyidina Sulaiman yang seharusnya diperiksa oleh malaikat 2000 tahun berkat beliau berselawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau tidak dihisab. Berkah beliau punya pewaris di akhir zaman yang selalu membersamai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi Sulaiman tidak jadi dihisab 2000 tahun. Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah yang disebut Nabi Yuna Muhammad Al-Fatih lima ughliq. Pembuka belenggu, pembuka yang terkunci, yang seharusnya dihisab tidak dihisab. Ini kan baru di bumi, ya. Kalau di langit lebih dahsyat. Di alam barzakh lebih dahsyat. Mekanismenya lebih berat. Hisabnya lebih detail. Nggak bisa kita main-main. Di sini bisa main-main dihisab, ya. Tapi tenang, yang penting dapat stempel syafaat Sallallahu Alaihi Wasallam. Mumpung ini hari apa ini? Kamis. Besok mau Jumat. Maka malam nanti banyak-banyaklah salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Hidupkan malam-malam kita dengan bersalawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada orang bertanya, lebih afdal zikir atau salawat? Ini pertanyaan tidak sahih. Pertanyaan tidak sahih. Itu pertanyaan ingin membuang-buang salah satu amal, namanya pemalas. Yang benar pertanyaannya, lebih dulu zikir atau salawat? Itu yang benar. Sama seperti orang nanya, lebih afdal zikir atau Quran? Itu salah. Lebih dulu zikir atau Al-Quran? Kalau ada pertanyaan begitu, mana yang lebih dahulu? Zikir atau Quran? Zikir dulu. Fazkuruni azkur. Ingat dulu yang menurunkan Quran, baru baca Qurannya. Baru bergetar dibacakan ayatnya. Baru tambah percaya jika dilanjutkan ayat-ayatnya. Lebih dahulu salawat atau zikir? Salawat, karena zikir itu mudah, salawat itu tua. Kalau kita tidak kenal Rasulullah, tidak ada Rasulullah, adakah kita yang berzikir? Maka zikir itu adalah tetesan salawat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan jika ada orang berzikir tidak bersalawat, dia tidak akan pernah sampai ke hadirat Allah. Itulah iblis. Dia zikir dengan semua zikir alam semesta, tapi tidak pernah bersalawat kepada baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalah hasilnya? Jadi wali tapi bukan wali Allah. Wali cuma dua, wali Allah, wali setan. Kalau nggak wali Allah, pasti wali setan. Kalau bukan wali setan, pasti wali Allah. Pilihannya cuma dua, nggak ada namanya antara. Ya. Jadi pilihnya mana?
Wali Allah, wali setan, pilih mana? Wali Allah berselawat kepada Rasulullah. Wali setan zikir tapi tidak selawat. Maka wali setan tambah zikir tambah angkuh, tambah zikir tambah sok suci, tambah zikir tambah sok ahli ma'rifat. Tapi kalau ahli solawat tambah merasa hina, tambah solawat tambah merasa berdosa, tambah solawat tambah bersyukur. Itulah ahlus solawat. Mereka lah yang disebut Rasulullah ikhwani. Maka kita katakan, ya Allah, wahai baginda Rasulullah, jadikan kami ikhwan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Ila haqqillah, haqqi Rasulullah, haqqil Mahdi, khalifatillah. Al-Fatiha. Amin. Gimana Paman? Cukup. Lanjut. Sedikit lagi. Ada yang mau nanya? Tadi disampaikan, perkenalkan saya Ahmad Haji Wijono. Pak Ahmad. Saya merantau di sini, orang Jogja. Jogja. Wajah kok wajah sipit-sipit gitu ya? Kirain mau alam. Di notaris di Banjarmasin. Alhamdulillah. Kalau tadi disampaikan Ustadz nama itu demikian penting gitu ya. Karena itu tiket kita. Gimana cara kita mengetahui nama itu? Ya. Bapak bisa nggak buat KTP sendiri? Nggak bisa ya? Dikasih nama. Yang ngasih nama ayah kita. Didaftarkan ke Dukcapil, ya. Itu bumi, itu sebenarnya miniatur alam. Sama di sana juga begitu. Yang dapat mengeluarkannya itu wali Allah yang dapat ijazah ruhani dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gak bisa dibuat-buat, Pak. Saya cari nama satu orangnya bisa 15 menit. Beliau kalau lagi ngasih nama 1 jam bisa 1000 orang. Kasih nama. Itu nama-nama nur. Ketika sang Ahmad Ruhullah Allah pandang, maka berkeringatlah Ahmad. Keringatnya memancarkan cahaya. Itulah namanya Nur Muhammad. Di setiap keringatnya itu ada karakter sifat. Ada sifatnya ketegasan, kebijaksanaan. Bernamalah dia Hikam. Ada yang bernama, yang nurnya itu bersifat kelembutan. Apa nama? Latifah, Lutf. Ada yang dia guru di sana. Dia dijadikan, ditakdirkan jadi mursyid di alam Jabarut. Maka bernama di dalamnya Maulana. Begitulah terus. Itu nama karakter cahaya. Nama karakter cahaya. Dan di dalam diri kita ada 1200 nama cahaya ma'rifatmu. Namun itu terkumpul dalam satu nama ruh. Nabiuna Muhammad, nama ruhnya Ahmad. Ini dalilnya sudah cukup. Apa kurang jelas? Nabi Muhammad mengatakan ana Ahmad, ana Muhammad. Ahmad isim ruh, Muhammad isim jasad. Anal mahi, mahi itu nama tugas. Ana aqib itu nama posisi beliau dari semua para nabi. Mahi menghapus semua syariat kecuali syariat beliau. Aqib penutup semua rasul dan nabi. Maka tiada lagi nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi beliau sendiri menyebutkan nama-nama. Cuma saat itu beliau hanya memperkenankan beberapa nama. Kadang beliau keluarkan di waktu lain, Anal Fatih, akulah sang Fatih. Hatta Ibrahim butuh kepada futuhku. Kalau tidaklah karena aku, Nabi Ibrahim tidak bisa membawa kaumnya masuk surga. Apalagi kita.
Ya, nanti jadi pasukannya aman aja, ntar didaftar namanya ya. Didaftar nama orang kampung sini, orang yang merantau sini. Siapa tahu jadi asbab untuk dapat nama ruh. Nama ruh itu Pak, kalau aslinya para wali-wali dahulu harus riyadhah latihan 30 tahun, 40 tahun baru dikasih nama. Itu pun nama rahasia dia dan Allah. Rahasia dia dan Allah. Biasanya orang-orang dahulu dipanggil oleh Rasulullah Maulana, itu namanya. Karena mereka rata-rata mursyid, dapat gelar Maulana. Tapi nama setelahnya pun mereka nggak dikasih tahu. Ada 2 kosakata, 2 kata, 3 kata. Itu pun mereka sudah girang. Berzikir puluhan tahun, belasan tahun, dipanggil Allah Maulana. Sekarang cukup amalkan alif lam mim, zalikal kitabul la raiba fi. Alif lam mim. Alif itu ahadiyatullah. Lam itu jamal kamalullah, kesempurnaan, keindahan Allah. Mim itu Muhammad Habibullah. Yakin nggak? La raiba fi. Gak boleh kita kemudian syak. Jangan syak. Jangan syak dalam ilmu ini. Syak dalam ilmu ini percuma dapat nama. Ya. Jadi harus yakin dulu baru minta nama. Itu yang minta ruhnya. Jadi Pak Ahmad Al-Jogjawi, benar ya? Itu ruhnya minta nama itu. Barusan pertanyaan dari ruh. Nah, nanti deket-deket sama orang-orang beliau. Mana orangnya? Syekh Bandi, mana Syekh Bandi? Itu dia ngurus itu ya. Nanti kuotanya itu langsung banyak ikhwan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nama-namanya sudah Nabi sebut dalam kalamnya. Ikhwani, semua deretan namanya semuanya sudah ada. Inilah untungnya hidup di akhir zaman, tapi ujiannya juga berat. Ujiannya berat, Pak. Pohon kalau tambah tinggi tambah kencang anginnya. Kadang-kadang ada benalu di tubuhnya. Ini yang paling bahaya. Tapi jika pohonnya sehat, benalunya tidak ada efek sama sekali. Maka kuatkan tubuh rohani kita. Supaya adapun benalu-benalunya tidak berefek. Jikapun ada angin, malah dia menahan angin supaya tidak merusak sekitarnya. Mau jadi begitu, ya? Itu karena si pohon di bawahnya ada akar tunggang. Si akar itu isinya tauhid kepada Allah, tiada ada syak. Baca la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah, tidak ada syak sama sekali. Nah, banyak-banyak baca kalimah ini. Nanti akarnya tambah tunggang, tambah kuat. Kalau di bawahnya kuat, di atasnya bagus. Inilah beda orang kenal Allah dengan tidak kenal Allah. Kalau kenal Allah, dia kuatkan akarnya. Kalau tidak kenal Allah, dia bagus-baguskan daunnya. Dia poles-poles, dia cat itu rantingnya, biar kelihatan warna-warni. Tapi kena angin, tumbang. Tapi kalau akarnya kuat, gak akan tumbang. Ya, jadi jangan ada keraguan dalam ilmu ruh. Ya, insya Allah. Di mana paman? Dia jam 7. Oh.